Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalam la rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kehendaknya Dia menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu yang bermanfaat baik dalam perkara agama maupun dunia. Beliau mengajarkan umatnya bagaimana cara menjaga kesehatan ruhani dan jasmani serta cara pengobatan dari beragam penyakit. Juga sholawat dan salam kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta yang berjalan di atas jalan mereka hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada, yang ingin mau ruqyah jarak jauh atau pengobatan jarak jauh, silakan naik bergabung bersama saya untuk live, untuk kelihatan orangnya agar saya memandunya sangat mudah. Bila tidak ada nanti akan kesulitan, ya. Mudah-mudahan malam ini ada yang bergabung, ada yang bersama saya live untuk pengobatan jarak jauh, ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang sihir penceraian. Mungkin hari ini bila tidak ada yang naik untuk live bersama saya, maka ruqyah jarak jauh kita tunda atau kita mengkaji bab yang lain, sehingga ada orang yang mau naik menerima undangan saya, ya, sehingga ada kelihatan orangnya dan memandunya itu sangat mudah. Kemarin saya jelaskan tentang sihir penceraian, ya. Mungkin hari ini kalau belum ada yang naik akan saya jelaskan tentang sihir mahabbah. Mahabbah bisa dikatakan orang Jawa itu adalah guna-guna, ya. Di dalam Rasulullah mengatakan, ada riwayat hadis, ya, mengatakan bahwa sesungguhnya jambi-jambi, jimat, penangkal dan guna-guna adalah kemusyrikan. Beliau Ibnu Katsir berkata, at-tilawah atau guna-guna ialah sihir atau yang sejenisnya yang dilakukan oleh orang-orang perempuan supaya tetap dicintai oleh suaminya. Jadi kadang itu ada problem rumah tangga antara suami dan istri, itu
menggunakan mahabbah. Katakan si suami, si istri pergi ke dukun untuk agar suaminya, agar istrinya semakin cinta, maka dia mencari mahabbah kepada tukang dukun agar semakin bertambah sayang, agar semakin bertambah cinta si suami atau istrinya tersebut. Nabi SAW memasukkan perbuatan ini ke dalam kategori kemusyrikan karena mereka meyakini bahwa guna-guna atau mahabbah itulah yang mempengaruhi dan melakukan kebalikan dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Belum ada yang naik, belum ada yang mau bergabung, akan saya lanjut. Ruqyah atau jampi-jampi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, coba berkomentar suara saya bagaimana. Silakan ditulis di kolom komentar. Suara saya jelas enggak ya? Bahwa ruqyah atau jampi-jampi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, sebentar, suara saya mungkin kurang besar ya. Coba mungkin ada yang mau berkomentar suaranya bagaimana? Sudah terdengar apa? Tidak? Saya ulang, ruqyah atau jampi-jampi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang dimaksudkan oleh hadis tersebut di atas adalah ruqyah yang mengandung permohonan bantuan pada jin, setan, dan lainnya. Sejenisnya yang termasuk dalam kemusyrikan. Adapun ruqyah dengan Al-Quran atau doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan itu adalah diperbolehkan. Sebagaimana kesepakatan para fuqaha. Di samping itu, Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, tidaklah mengapa dengan ruqyah selama tidak berupa kemusyrikan. Nah, ini saya jelaskan tentang gejala sihir mahabbah. Gejala sihir mahabbah itu ada beberapa macam. Ustadz Amin katanya mau bergabung, ayo naik, monggo, silakan, saya tunggu. Gejala sihir mahabbah adalah sebagai berikut, ya. Pertama, asmara dan cinta yang berlebihan. Jadi orang kalau kena sihir, kena pelet, mahabbah itu cintanya, asmaranya kepada lawan jenisnya atau kepada bosnya atau kepada majikannya atau pada suami atau istrinya. Ini bahkan bisa juga pada anak dan orang tuanya. Ini cintanya berlebihan, tidak seperti biasa. Tiba-tiba merasa sangat cinta sama mereka. Padahal tidak ada suatu sebab yang terjadi. Kedua, keinginan yang sangat besar untuk banyak melakukan hubungan seksual. Jadi kalau orang yang sudah terkena mahabbah, guna-guna, pelet, ini
orang itu seakan-akan selalu menginginkan mau berhubungan zina kepada orang tersebut. Yang ketiga, tidak dapat menahan rasa cintanya. Selalu bergejolak di dalam hatinya itu, cintanya ini tidak bisa ditahan, ya. Lalu ciri yang lain adalah mabuk kepayang, selalu ingin melihat orang tersebut. Ya, jadi dia angen-angen, selalu sangat rindu, selalu ingat dia, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau ke WC ingat dia. Jadi pikirannya ini sudah terbayang hanya selalu dia saja. Padahal sebelumnya tidak terjadi demikian. Yang kelima adalah menaati dia sepenuhnya. Jadi kalau orang yang kena mahabbah, kena pelet, kena guna-guna, ini perintahnya dia selalu dituruti. Ada yang minta uang, ada yang minta dipilihkan ini, dipilihkan itu, bahkan kehormatannya pun akan diberikan, sehingga dia akan melakukan perbuatan yang berdosa seperti zina. Ya. Dan itu selalu diulang-ulang, tidak hanya sekali. Selalu diulang-ulang, umpamanya hari ini telah melakukan zina, besok juga seperti itu. Jadi sihir mahabbah ini ciri-cirinya yang saya sebutkan tadi, kalau apabila saudaraku yang dirahmati oleh Allah ada ciri-ciri tersebut secara tiba-tiba, secara mendadak, maka perlu melakukan ruqyah mandiri. Kalau belum bisa ruqyah mandiri, maka silakan minta diajari ruqyah mandiri atau diruqyah pada ahlinya. Dan jangan salah, kalau ruqyah itu kadang sekarang tercampur aduk. Kadang dia ahli ruqyah tapi ilmunya sudah tercampur aduk dengan yang lain seperti tenaga dalam, seperti hipnotis dan lain sebagainya. Maka itu perlu dijauhi. Bagaimana terjadinya sihir mahabbah itu? Belum ada yang bergabung. Silakan yang mau naik, tekan di layar Anda, di layar saudara untuk terima undangan atau kirim tamu. Di situ ada panduannya, tinggal nekan aja, nanti kelihatan bersama saya. Yang mau ruqyah jarak jauh silakan. Hanya 3 orang saja. Bagaimana terjadinya sihir mahabbah itu? Seringkali terjadi percecokan antara suami dan istrinya, ya. Tetapi biasanya cepat mereda dan kembali normal. Akan tetapi beberapa wanita yang tidak dapat bersabar menghadapi masalah tersebut, sehingga mereka segera pergi ke tukang sihir, ke dukun untuk melakukan mahabbah, melakukan guna-guna, pelet, agar suaminya tetap mencintainya. Tindakan ini tentu karena lemahnya agama wanita tersebut atau karena ketidaktahuan bahwa tindakan itu adalah diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam agama. Silakan yang mau naik, monggo, yang mau
ruqyah jarak jauh atau pengobatan jarak jauh, silakan mungkin ya, ada beberapa 6 orang yang melihat untuk mengerjakan guna-guna. Untuk mengerjakan guna-guna ini biasanya tukang sihir meminta darinya salah satu benda bekas pakaian suaminya atau orang target tersebut. Kalau sama bosnya biar cinta ya yang pernah dipakai bosnya, atau kalau sama suami istri yang pernah dipakai oleh suami, oleh istri, itu diminta menjadi syarat untuk guna-guna pelet atau mahabbah. Ya. Bisa juga berupa pakaian bekas, sapu tangan, peci, atau kain yang pernah dipakai orang tersebut yang terdapat bau keringatnya, atau baju dalam. Kalau di Jawa itu biasanya baju dalam, bisa celana dalam, bisa kaos dalam, bahkan bisa sarung, celana, pokoknya apapun yang pernah dipakai oleh orang tersebut. Yakni bukan yang baru atau yang sudah dicuci, tapi yang sudah pernah dipakai. Kemudian diambil beberapa benangnya, lalu dihembuskan dan dibuat buhul-buhul sihir padanya. Buhul itu ikatan, ya. Setelah itu diperintahkan agar benang-benang tersebut ditanam di tempat yang jauh atau dikerjakan sihir dalam air atau makanan. Sihir yang paling dahsyat ialah yang dibuat di dalam benda najis, terutama darah haid. Kemudian diperintahkan agar diletakkan di makanan, minuman, atau wangian suaminya atau lawannya. Inilah yang namanya ilmu mahabbah, ilmu pelet. Itu syaratnya barang yang kotor, barang yang najis, bisa berupa darah haid seorang perempuan, agar mereka target itu mencintainya. Akibatnya apa? Akibatnya balik dari sihir mahabbah tersebut. Ya. Apabila orang itu sudah terkena sihir mahabbah atau guna-guna atau pelet, ini yang pertama, kadang suami itu sakit akibat sihir ini. Tiba-tiba dia janggal, tiba-tiba sakit secara mendadak. Kadang-kadang juga sihir ini berbalik sehingga suaminya membenci istrinya. Nah, gagal dia. Tujuannya agar suaminya atau lawannya itu mencintai, malah justru berbalik menjadi membencinya, gitu. Ini akibat ketidaktahuan kebanyakan tukang sihir, tentu dari ilmu-ilmu dia. Tujuannya ingin mencintai tapi malah membencinya. Kadang seorang istri mengerjakan sihir ganda kepada suaminya dengan tujuan agar dia membenci setiap wanita dan hanya mencintai dirinya saja, sehingga menyebabkan sang suami membenci ibunya. Itu kan seorang wanita, akhirnya siapapun wanita akan dibencinya. Tiba-tiba karena ibunya wanita,
mertuanya wanita, ini ikut kena dibencinya. Atau saudara-saudara perempuannya, atau bibi-bibinya, atau semua wanita yang masih ada hubungan kerabat, ini selalu dibenci. Karena memang tujuannya agar semua membenci semua wanita. Sehingga saudara perempuannya, ibunya, bibinya, dan kerabat perempuan lainnya kena ikut dibencinya. Kadang sihir ganda tersebut berbalik sehingga yang suami membenci semua wanita termasuk istrinya. Kadang istrinya, semua wanita kan istrinya juga wanita, jadi ini berbalik, suaminya ikut dibencinya. Orang yang mengalami sihir ini hingga sang suami membenci istrinya dan menceraikannya. Kemudian sang istri pergi ke tukang sihir lagi untuk membatalkan sihirnya. Tetapi wanita ini dikejutkan oleh kematian sang tukang sihir. Siapa yang menggali lubang untuk menjerumuskan saudaranya, dia juga akan terjatuh padanya. Kadang tukang sihir itu, dukun itu juga kena serangan balik. Maksud dalam artian serangan balik itu bukan kalau orang yang beriman itu diguna-guna, dipelet, ditenung, disihir, disantet. Itu sebenarnya bukan serangan balik. Karena orang yang beriman itu selalu tawakal kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, maka Allah sendiri yang melindungi hambanya ini. Sehingga Allah itu sendirilah yang memberikan pada dukun tersebut. Bukan pada yang membuat serangan balik, itu bukan orang yang disihirnya, akan tetapi Allah sendiri yang memberikan. Lalu sebab-sebab sihir mahabbah. Sebab-sebabnya itu apa saja, ya? Nah, sebab-sebabnya apa saja? Silakan yang mau bergabung, mau ruqyah jarak jauh, mau diruqyah jarak jauh, silakan naik. Di situ ada ikuti, ada kolam kotak di bawah, ikuti atau naik bersama saya, bergabung bersama saya secara live. Sebab-sebab sihir mahabbah, yang pertama itu timbulnya sebagai perantara suami istri. Kebanyakan timbulnya itu dari berbagai pertentangan suami istri. Karena ada suatu masalah, yang laki mencintai orang lain atau selingkuh, ini si istrinya pergi ke dukun dan supaya suaminya dipelet, dimahabbah atau diguna-guna. Yang kedua, perasaan cemburu seorang wanita bahwa suaminya akan menikah lagi. Ya, kalau ada orang laki-laki mau menikah lagi, nah ini istrinya cemburu. Istrinya cemburu sehingga dia pergi ke dukun atau tukang lentre, ya, banyak di Indonesia itu nama-namanya itu beda-beda, ya. Jadi apabila ada suaminya menikah lagi dan terpenuhi syariatnya, istrinya diharapkan untuk mensetujui, ya. Itu lebih bagus dan disunahkan memang seperti itu. Rasulullah mau nikah lagi, ya suami yang pertama ya mengetahuinya.
apakah ada sihir yang dihalalkan? Apakah ada sihir yang dihalalkan? Sesungguhnya wanita itu bisa menyihir suaminya dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu dengan memperbanyak berhias dan mempercantik diri di hadapan suami, menjaga agar suaminya tidak mendapati sesuatu yang buruk dari dirinya, tidak mencium bau yang tidak sedap, ya. Selalu tersenyum manis, berkata baik, lembut, menjaga harta suami, merawat anak-anak dengan kasih sayang, menaati suami kecuali dalam hal maksiat kepada Allah. Adapun jika kita perhatikan masyarakat kita sekarang ini, di sana kita temukan kontradiksi yang aneh gitu. Kita lihat wanita berhias dengan hiasan yang paling menarik, memakai pakaian dan gelangnya sedemikian rupa, dan keluar dengan dandanan seronok seperti pada hari pernikahan, seperti undangan kemanten, ya, dan lain-lain. Namun setelah kembali ke rumah, semua kecantikan dan dandanan yang menor, ya, dengan dipertontonkan kepada orang lain di luar rumah. Ini tidak terlihat sama sekali di hadapan suaminya bila di rumah. Suaminya bahkan tidak pernah melihatnya di rumah kecuali dengan pakaian yang lusuh, berbau bawang, berbau bumbu, dan badan yang tidak sedap. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bila ada seorang istri yang sama seperti yang saya katakan ini, ya mari kita mawas diri, mari kita introspeksi diri. Kita berdandan itu untuk siapa kalau bukan untuk suami? Nah, kalau saudari itu berdandan, bersolek ria, biar dilihat orang, biar kecantikan saudari, biar banyak yang menonton. Lalu setelah ditonton orang, dilihat orang, ngapain? Ya sewajarnya saja lah. Kalau mau keluar itu ya yes, biasa. Lebih-lebih di depan suami. Ini memang terjadi di mana-mana. Bahkan sekarang, masya Allah, naudzubillahi min dzalik, di aplikasi ini juga yang saya buat ini aplikasi yang saya pakai ini juga orang sudah punya suami, punya istri, ini berjoget-joget ria, menontonkan aurat, berlenggak-lenggok di depan umum. Bahkan orang seluruh dunia bisa melihatnya kalau memang dia menjadi temannya. Ya. Ini kadang, masya Allah, tragis melihat zaman yang sudah kacau balau ini. Maka kita sebagai peruqyah seharusnya berlomba-lomba untuk berdakwah melalui aplikasi apapun biar ada bandingannya. Daripada nonton joget-joget ya nonton yang ada manfaatnya. Ustaz Amin katanya tadi mau ruqyah jarak jauh. Silakan, ayo saya tunggu, kok belum naik-naik. Seandainya wanita itu sadar, ia akan tahu bahwa suaminya lebih berhak menikmati perhiasan dan kecantikan tersebut, justru bukan pada orang lain.
Kalau saudari, ibu-ibu, para istri berdandan menor, lalu keluar rumah berdandan serono, menor, baunya harum, terus keluar rumah, begitu keluar rumah, tukang becak melihatnya, tukang ojek melihatnya, tetangganya melihatnya, dandannya itu lekuk tubuhnya kelihatan, sehingga itu dinikmati oleh orang banyak. Tukang parkir nikmati, tetangganya nikmati, orang di jalan nikmati, orang di pasar nikmati. Sedangkan di rumahnya si suaminya tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Nah, maka jangan disalahkan suami itu komplain. Bahwa ya sekali-sekali di rumah itu seperti itu. Karena itu, jika suami Anda berangkat kerja, niscaya ia akan tahu bahwa suaminya itu lebih berhak menikmati perhiasan dan kecantikan tersebut. Karena segeralah saudara selesaikan pekerjaan rumah, kemudian mandi dan berdandanlah. Bila kembali dan pekerjaannya, dia akan melihat istrinya cantik, makanan telah tersedia, rumah bersih, dan sambutan yang ramah. Sehingga cintanya pada saudari itu pun akan bertambah besar dan akan semakin lengket dengan saudari. Masya Allah, inilah sihir yang dihalalkan, terutama jika Anda niatkan hal tersebut demi taat kepada Allah. Kalau saya bukan menyebut sihir, ya apa ya ini namanya? Ya, kalau di dalam karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu namanya sihir. Ya bisa juga dikatakan seperti itu. Terutama jika Anda niatkan hal ini tersebut demi ketaatan pada Allah dan membantu suami menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Karena orang-orang kenyang tidak akan berselera lagi terhadap hidangan. Maksudnya apa? Kalau di rumah itu istrinya itu manut, istrinya itu menjadi istri yang soleha, terus apa-apa sudah baik, suaminya sudah menganggap baik. Diibaratkan kalau sudah kenyang si suami, makanannya yang seleranya itu dikasih oleh istrinya, dia tidak akan jajan lagi di luar karena sudah makan kenyang di rumah. Tapi kalau di rumah itu selera suami tidak bisa makan, lalu makannya hanya sedikit, perutnya lapar, dia akan mencari makanan di luar gitu. Nah, sekarang pengobatan sihir mahabbah itu bagaimana? Kita lanjut ya. Alhamdulillah masih belum ada yang naik untuk bergabung bersama saya. Silakan yang mau ruqyah jarak jauh atau pengobatan jarak jauh, silakan. Kalau nggak ada saya lanjut. Kenapa harus kok kelihatan orangnya? Ya biar mandunya biar gampang. Kalau tidak ada orangnya, tatap muka bersama itu panduannya kurang baik gitu. Sehingga cara mandu kalau kelihatan orangnya itu kan enak. Oh kurang ini, oh keadaannya bagaimana. Kalau tidak kelihatan seperti ini, ya kurang bagus ya. Lebih baik saya tidak meruqyah jarak jauh, tapi saya akan mengkaji bab tentang sihir. Bagaimana pengobatan sihir mahabbah pelet guna-guna tersebut? Nah, caranya
bacakan kepada penderita, ya, ruqyah yang telah saya sebut nanti, ya, kecuali ayat Al-Baqarah 102 dari surat Al-Baqarah, ya, di ruqyah nanti gantilah dengan ayat 14, 15, 16 dari surat Tahabun, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Setelah diruqyah memakai ayat-ayat suci Al-Quran, setelah diruqyah oleh memakai ayat-ayat suci Al-Quran, kok terjadi merasakan sakit di lambung, ya, atau ingin muntah, maka bacakan ayat-ayat ini nanti di dalam air dan perintahkan agar meminum sebagiannya di hadapan saudara. Jika memuntahkan sesuatu berwarna kuning, merah, hitam, berarti telah hilang sihirnya, insya Allah. Alhamdulillah, ya. Jika tidak diperintahkan, dia akan meminum air tersebut selama 3 minggu atau lebih sampai hilang sihirnya. Jadi ayatnya nanti Yunus, surat Yunus ayat 81 sama 82. Lalu Al-A'raf 117 sampai 122. Lalu surat Toha ayat 6, 9. Ini dibaca, diulang-ulang di gelas lalu diminumkan pada yang sakit. Ayat tadi dibacakan di air, ya. Dibacakan ke dalam air dengan catatan harus disembunyikan dari wanita tersebut. Sebab jika dia tahu, niscaya dia mengerjakan sihir lagi. Nah, jadi nanti kalau saudara ingin mengetahui cara-caranya, ya silakan hubungi saya, ya. Ini sampai hari ini belum ada yang live bersama saya atau yang ingin bergabung atau yang ingin naik bersama saya, belum ada. Saya lanjut. Ketika sihir selanjutnya adalah tadi yang pertama sihir penceraian, lalu sihir mahabbah. Yang ketiga adalah sihir menipu, penglihatan atau hipnotis, ya. Di dalam surat Al-Quran, ya, Al-A'raf ayat 115 sampai 122 itu diterangkan oleh Allah, yang artinya ahli-ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?" Nabi Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang, batalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabb Musa dan Harun." Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an takuna walamman alqa.
Qala bal alqu fa idza jibaluhum faisiyuhum yuhayyalu ilaihi min syirihim annaha tas'a. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Nabi Musa, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Nah, ini adalah kalau sekarang kita katakan hipnotis. Ya. Apa saja gejala sihir hipnotis itu? Sihir hipnotis itu gejalanya pertama, orang melihat benda yang diam seolah-olah bergerak dan sebaliknya. Benda tersebut diam seolah-olah bergerak. Melihat yang kecil bisa menjadi besar dan sebaliknya, benda yang besar bisa menjadi kecil. Lalu melihat sesuatu tidak sebagaimana yang sebenarnya, seperti melihat tali menjadi ular yang bergerak. Ya. Bagaimana terjadinya sihir hipnotis? Ya. Tukang sihir mendatangkan sesuatu yang diketahui oleh orang, kemudian mengucapkan mantra-mantra kemusyrikan dan jimat-jimat kekafirannya, lalu meminta bantuan setan sehingga orang-orang melihat sesuatu tersebut tidak sebagaimana yang sebenarnya. Orang yang melihat tukang sihir pernah menceritakan kepada penulis bahwa dia melihat tukang sihir meletakkan telur di hadapannya. Mereka kemudian membaca mantra-mantra kepadanya, sehingga orang melihat telur tersebut bergerak dengan cepat. Kalau di Indonesia, tukang sihir itu belajar caranya menghipnotis seseorang itu bagaimana, ada trainingnya, dan sekarang sedang marak itu ya, cara menghipnotis orang itu bagaimana cara, ya itu, nah itu bisa untuk keburukan, katanya bisa untuk kebaikan. Ya, walau alam selama ini hipnotis itu menurut di dalam agama Islam itu adalah termasuk kategori sihir. Lalu semua ini dipakai oleh tukang sihir di hadapan orang-orang banyak untuk mengeruk harta mereka atau untuk memperlihatkan kepandaian dan keajaiban. Kadang banyak di kota-kota besar orang hipnotis, gendam itu selalu menginginkan hartanya. Orang yang dihipnotis itu selalu mengikuti apa arahannya si tukang hipnotis tersebut, sehingga barang-barangnya itu akan diambil oleh tukang hipnotis. Ada sepeda motornya diambil, ada uangnya, ada perhiasannya, bahkan bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Karena orang sedang dihipnotis itu tidak sadar, selalu ingin mengikuti ucapan tukang hipnotis tersebut. Kadang tukang sihir memasukkan sihir ini ke dalam berbagai jenis lainnya. Ya. Dalam sihir penceraian, seorang suami melihatnya istrinya yang cantik menjadi jelek. Ya. Oh, mohon maaf ya. Bagaimana cara menolak sihir hipnotis? Menghancurkan sihir hipnotis ini bisa dilakukan dengan menggunakan hal-hal yang dapat mengusir setan. Seperti
mengumandangkan adzan. 2, membaca ayat kursi, ya. Nomor 3, zikir-zikir yang disyariatkan tentang mengusir setan, ya. 4, membaca basmalah dengan syarat orang yang membacanya dalam keadaan berwudu. Jika Anda telah melakukan tapi sihirnya tidak hilang, maka berarti dia tukang sulap yang mengandalkan kecepatan tangan, bukan tukang sihir. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, agar kita terhindar dari hipnotis, tukang sihir, usahakan kalau mau keluar rumah berdoa. Bismillah tawakkaltu inallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu usahakan setiap sehabis sholat membaca ayat kursi. Atau sebelum tidur baca ayat kursi. Ya, intinya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, berdoalah minimal bismillah, selesai alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan sihir-sihir itu tidak mempan, karena Allah yang melindungi diri kita. Maka usahakan benahi sholat 5 waktu berjamaah, lalu usahakan zikir yang disyariatkan. Sebenarnya mudah untuk mengatasi hal yang seperti itu. Coba saudara lihat orang-orang yang terkena hipnotis, itu rata-rata dia lupa berzikir pada Allah, lupa berdoa kepada Allah. Dia berangkat keluar rumah juga tidak berdoa. Hatinya selalu condong ke dunia, hatinya, lesannya tidak mau berzikir. Ya kalau kita daripada melamun di jalan, baca ayat kursi, baca ayat-ayat yang lain sambil naik sepeda, sambil nyupir, atau dalam hatinya berzikir. Boleh sholawat, boleh astagfirullah, boleh zikir asmaul husna, boleh zikir apapun, yang penting mengagungkan nama Allah, atau zikir membaca ayat suci, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Kalau ada orang tukang hipnotis, kita minta dihipnotis, tentu tidak akan mempan, karena kita sudah mengatakan minta dihipnotis, itu akan bertolak belakang. Karena orang yang dihipnotis itu kadang rata-rata tidak tahu kalau dia mau dihipnotis. Kalau kita minta dihipnotis nggak mempan, karena kita sudah menolaknya dari awal. Agar kita tidak terjadi ada digendam orang, dihipnotis orang, maka usahakan kita ini berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Kalau lupa, usahakan habis sholat minimal baca ayat kursi 5 kali. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah belum ada yang bergabung. Lanjut. Sekarang tentang sihir gila. Sihir gila itu diriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan dari Kharijah Ibnu Sal, dari pamannya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam. Kemudian kembali dari sisinya atau di perjalanan, aku melewati suatu kaum yang diantara mereka adalah seorang yang gila, diikat dengan besi. Kemudian keluarganya berkata, kami mendengar bahwa kawanmu ini telah datang membawa kebaikan. Apakah kalian punya sesuatu
yang dapat dipakai untuk mengobatinya. Kemudian sahabat ini meruqyah dengan Al-Fatihah. Lalu oleh Allah si orang sakit ini disembuhkan sehingga mereka memberi 100 ekor kambing. Kemudian aku datang menceritakannya kepada Rasulullah alaihi wasallam, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu membaca selain itu?" Aku menjawab, "Tidak." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah pemberian itu. Sungguh ada orang yang memakan dengan ruqyah yang batil, sedangkan kamu telah memakan dengan ruqyah yang benar." Di dalam riwayat ini disebutkan kemudian meruqyah dengan Al-Fatihah selama 3 hari pagi dan sore. Ya. Setiap kali selesai membaca, ia mengumpulkan ludahnya kemudian menyemburkannya. Dibaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu sambil mengumpulkan ludah, ya. Lalu semburkan hanif, pelan. Tidak juruat ini keluar enggak, tapi pelan. Ini ya. Seakan-akan tidak keluar ludahnya tapi keluar sedikit-sedikit. Caranya seperti itu. Gejala sihir gila yaitu biasanya melantur, bengong, dan pelupa. Kalau dalam bicaranya itu kacau, ngomong saenake. Kalau bahasa Jawa ngomongnya sak karepe dhewe gitu ya. Biasanya matanya melotot. Ya, biasanya matanya melotot dan tidak bisa tenang di suatu tempat, ingin jalan terus, ingin melakukan sesuatu terus. Ya. Tidak bisa melanjutkan pekerjaan tertentu, disuruh bekerja itu nggak bisa, hanya sebentar lalu bengong atau marah-marah atau melotot. Gitu. Lalu tidak memperhatikan penampilannya. Dia kalau sudah menjadi kena sihir gila itu ciri-cirinya dia nggak ngurusi badannya, entah mau mandi atau tidak, pakaiannya sudah berganti atau tidak, itu dia nggak menghiraukan. Lah sering berjalan tidak tahu arah. Dia tidak tahu arah lalu berjalan ke sana terus sampai dia nggak lupa rumahnya di mana itu. Kadang tidur di tempat-tempat sunyi. Itu adalah ciri-ciri sihir gila. Lalu bagaimana terjadinya sihir gila? Jadi jin yang ditugasi melakukan sihir masuk ke dalam jasad orang yang disihir dan berpusat pada otaknya. Sebagaimana tugas yang diberikan tukang sihir kepadanya, kemudian menekan sel-sel otak yang berkaitan dengan daya pikir dan daya ingat, atau dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap dengan cara yang tidak diketahui oleh Allah. Saat itulah muncul gejala tersebut pada orang yang disihir secara tiba-tiba. Nah, kita mengetahui sihir gila, gejala sihir gila, bagaimana terjadinya sihir gila. Lalu bagaimana cara pengobatan sihir gila?
bacakan ruqyah yang ayat-ayat yang pernah saya sebut, ya, ayat-ayat yang sering dihafal, atau baca surat-surat Al-Baqarah boleh, atau ayat-ayat yang lain monggo. Pertama di ruqyah, ya. Bila terjadi kesurupan, hadapilah sebagaimana telah jika kesurupan, ya kita tenang, kita hadapi dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang membuat dia tenang. Ya, kita tidak boleh emosi menghadapi orang yang sedang kesurupan. Sama seperti kita menghadapi orang yang kesurupan massal, ya sama seperti itu. Ya. Jika tidak kesurupan, ulangi ruqyah 3 kali atau lebih. Nah, jika tidak kesurupan juga, rekamkan beberapa surat Al-Quran di kaset, mendengarkan murotal, atau 2-3 kali selama sebulan penuh. Ya. Surat apa yang dibacakan? Bisa diputar murotal, surat Al-Baqarah, surat Hud, surat Al-Hijr, atau Asy-Syafa'at, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Jin, Al-Jaljalah, Al-Humajah, Kafirun, Al-Falak, An-Nas, Ikhlas. Nah, paling bagus ya putar aja murotal dengan niat, ya Allah berilah kesembuhan pada saudara saya ini apabila terkena sihir gila. Gitu. Selama pengobatan, penderita tidak boleh memakan obat-obat kimia, penenang, karena akan merusaknya. Ya. Rata-rata kalau orang itu, atau dihindari pelan-pelan. Ya. Karena rata-rata orang yang seperti itu rata-rata minum obat penenang dari obat kimia. Ya. Selama pengobatan boleh menggunakan terapi-terapi yang lain seperti bekam, ya, atau terapi yang lain sehingga jin itu keluar atau Allah memberi kesembuhan. Mungkin masanya kurang dari sebulan dan mungkin juga lebih sampai 3 bulan atau lebih, ya. Tidak mesti karena orang gila kalau sudah berat itu prosesnya lama, perlu waktu, ya. Perlu waktu. Nah, selama pengobatan penderita harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang kecil maupun besar, ya. Seperti melalaikan sholat, atau membuka aurat bagi wanita dan lain-lain. Jika penderita merasa sakit di lambung, ini bertanda bahwa sihir tersebut berupa makanan atau minuman. Bacakanlah ayat-ayat ruqyah seluruhnya di air dan diminumkan kepadanya selama masa pengobatan sihir. Yang ada di dalam perut itu hilang atau dimuntahkan. Bisa juga memakai daun bidara, memakai obat-obatan yang dianjurkan Rasulullah, atau kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa, madu, itu boleh. Saya berikan contoh pengobatan sihir gila. Ada seseorang yang datang ke peruqyah, ya. Itu datang dengan dia sakit atau gila, dia diikat atau kalau di Indonesia itu kakinya dirantai, ya. Ketika melihat peruqyah, dia menghentakkan kakinya hingga rantainya terlepas ikatannya, lalu mengeroyoknya dan orang-orang itu memegangi, ya. Karena dia ngamuk, akhirnya dilumpuhkan dengan cara biar dia tidak ngamuk lagi.
Lalu peruqyah tersebut membacakan ayat suci Al-Quran atau diruqyah. Bahkan itu peruqyahnya itu diludahi. Akhirnya sama peruqyah tadi diputar murattal Al-Quran. Murattal Al-Quran, kalau datang lagi diputarkan lagi murattal Al-Quran. Dan alhamdulillah orang tersebut oleh Allah diberi kesembuhan. Banyak ya cara-cara untuk melakukan mengobati sihir gila. Untuk selanjutnya yang namanya nanti bila ada waktu akan saya jelaskan dengan namanya sihir lesu ya. Lalu sihir suara panggilan, lalu sihir penyakit. Nah, ada lagi sihir pendarahan. Nah, sihir pendarahan itu ada. Masih banyak ya. Masih banyak, nanti saya jelaskan di lain kesempatan. Cukup hari ini kita selesaikan dulu, insyaallah. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah diberi kesembuhan oleh Allah apabila sakit, dan mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, lakukan sholat berjamaah, usahakan baca ayat kursi setiap habis sholat, usahakan mengerjakan sesuatu diawali dengan bismillah, alhamdulillah, dan rutinkan bersedekah. Usahakan ikuti kajian-kajian dimanapun saudara berada. Insya Allah kalau kita selalu berusaha meningkatkan keimanan kita, Allah juga akan selalu menjaga kita, insya Allah. Apabila ada kata-kata yang salah, itu tidak luput dari kesalahan saya sendiri, orang yang fakir ilmu, karena banyak salahnya, banyak ngomong, banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.